Dia tampak senang mendengar jawaban itu. "Oh, terus kata Pak Kiainya bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan?" Farid pun memperhatikan bungkusan kain putih yang telah ia bawa dari rumah Mbah Parja kepada istrinya. Dia, dengan wajah penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa benda itu adalah pemberian dari seorang kiai yang ia temui, dan menurut petunjuk yang diberikan, bungkusan tersebut harus disimpan di dalam kuali atau panci tempat merebus air kaldu bakso. Dia yang tidak tahu apa-apa hanya mengangguk, menerima penjelasan suaminya tanpa sedikit pun rasa curiga. Ia berpikir bahwa jika sesuatu berasal dari seorang kiai, maka pastilah itu adalah sesuatu yang baik dan membawa keberkahan. Padahal kenyataannya benda tersebut bukanlah berasal dari seorang kiai, melainkan hasil dari ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh Mbah Parja, seorang dukun yang telah memberikan jalan pintas kepada Farid dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa kain putih itu adalah tali pocong dari jenazah Ratih, tetangga mereka sendiri yang bukan hanya sekadar diambil talinya, tetapi juga telah dinodai oleh suaminya dengan cara yang begitu keji. Dia tetap melanjutkan kegiatannya seperti biasa, percaya sepenuhnya pada Farid, tanpa sedikit pun menyadari rahasia gelap yang tersembunyi di balik kesuksesan yang sedang mereka kejar. Dalam pikirannya, ia hanya ingin membantu usaha warung bakso mereka agar bisa maju dan berkembang, tanpa mengetahui pengorbanan mengerikan yang telah dilakukan suaminya untuk mencapai tujuan itu. Malam harinya, Farid kembali pergi ke ruko dengan alasan ingin merapikan dan membereskan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki di warung mereka. Namun, niat sebenarnya bukanlah sekadar beres-beres. Di dalam benaknya, ia sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Mengubur bungkusan putih berisi telur bebek busuk yang telah diritualkan oleh Mbah Parja. Tanpa banyak bicara, ia segera menuju warung, memastikan bahwa keadaan sekitar sepi sebelum ia mulai menjalankan rencananya. Dengan hati-hati, ia membongkar keramik dan lantai di tengah warung, lalu menggali tanah hingga cukup dalam untuk menanam benda tersebut. Farid bekerja dengan cepat dan penuh ketelitian, takut ada yang melihat atau mencurigai gerak-geriknya. Setelah bungkusan itu terkubur rapi, ia kembali menutup lantai dengan semen, memastikan semuanya tampak seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Begitu selesai, ia segera pulang ke rumah dengan perasaan lega, yakin bahwa semua persiapan sudah ia lakukan dengan sempurna. Keesokan paginya, dia mulai melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Farid, tanpa mengetahui rahasia di baliknya. Ia dengan tenang memasukkan buntalan kain putih berisi tali pocong ke dalam kuali tempat merebus air kaldu bakso. Pada awalnya, semuanya tampak seperti biasa. Hanya 1 atau 2 pelanggan yang datang untuk menikmati bakso buatannya. Namun, sesuatu yang berbeda mulai dirasakan oleh pelanggan yang datang. Mereka mulai memperhatikan bahwa rasa bakso di warung itu terasa jauh lebih enak dibandingkan sebelumnya. Beberapa pelanggan bahkan terang-terangan mengatakan bahwa bakso yang mereka makan terasa lebih lezat, lebih gurih, dan begitu menggugah selera, hingga membuat mereka ingin kembali lagi dan lagi. Dari sanalah berita tentang kelezatan bakso di warung mereka mulai menyebar dari mulut ke mulut. Seiring waktu, jumlah pelanggan yang datang ke warung semakin bertambah. Semakin banyak orang yang penasaran dan ingin mencicipi bakso yang disebut-sebut begitu istimewa. Dia yang tidak menyadari adanya sesuatu yang ganjil merasa senang dengan perkembangan usahanya. Sementara itu, Farid yang hanya bertugas untuk berbelanja keperluan warung, memilih untuk tetap membiarkan istrinya mengelola usaha tersebut, karena ia tahu bahwa dia memiliki pengalaman lebih dalam hal pengelolaan makanan. Ia hanya sesekali datang membantu jika memang dibutuhkan, tetapi lebih banyak berada di luar untuk mengurus keperluan lain yang berkaitan dengan warung. Dalam waktu 3 bulan setelah menggunakan penglaris dari tali pocong, usaha warung bakso mereka mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Warung yang dulunya sepi, kini berubah menjadi tempat makan yang selalu penuh sesak oleh pelanggan. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat,
Farid berhasil membeli ruko tersebut dengan harga yang cukup fantastis, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seolah-olah uang mengalir dengan begitu mudahnya ke dalam kantong mereka. Setiap hari, antrean pelanggan yang ingin menikmati bakso semakin panjang, menciptakan pemandangan yang berbeda jauh dari kondisi awal mereka. Farid semakin larut dalam kesuksesan yang telah ia raih. Dalam waktu singkat, ia bahkan mulai memikirkan ekspansi bisnisnya. Ia menambahkan ruangan khusus untuk pelanggan kelas atas, menyediakan area VIP di lantai 2 ruko mereka yang dilengkapi dengan fasilitas eksklusif dan pelayanan yang lebih mewah. Ruangan itu kemudian sering digunakan oleh para pegawai kantor dan para pengusaha untuk pertemuan bisnis sambil menikmati bakso yang kini terkenal di seluruh kota. Dengan tambahan layanan tersebut, pendapatan warung mereka semakin melonjak drastis, dan dalam waktu singkat, Farid mampu membeli mobil mewah serta memenuhi berbagai keinginan materi lainnya. Perubahan besar yang terjadi dalam hidup Farid begitu cepat dan luar biasa. Dari seorang mantan karyawan pabrik pengolahan kayu yang terkena PHK, ia kini telah menjelma menjadi seorang jutawan baru yang dikenal sebagai pengusaha bakso sukses. Setelah 9 bulan berlalu, sejak tali pocong itu mulai digunakan dalam usaha warung baksonya, kehidupan Farid benar-benar berubah drastis. Kekayaan yang melimpah seolah datang tanpa henti, membuatnya menikmati kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Warung baksonya kini menjadi tujuan utama para pecinta kuliner, baik dari dalam kota maupun luar kota. Namun, di tengah kemakmuran yang ia nikmati, ada satu hal yang hingga kini masih belum ia dapatkan, anak. Meski ia dan dia telah lama mendambakan keturunan, hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai seorang anak pun. Sementara itu, kesibukan dia dalam mengelola warung bakso semakin meningkat. Kini dibantu oleh 10 orang karyawan yang bekerja tanpa henti demi melayani pelanggan yang semakin membludak setiap harinya. Antrian panjang sudah menjadi pemandangan biasa di depan warung mereka, mencerminkan betapa besarnya antusias masyarakat terhadap bakso yang dijualnya. Namun, di balik kesibukan yang semakin padat itu, dia tetap merasa senang karena warung baksonya semakin maju dan dikenal banyak orang. Suatu hari, datanglah sebuah rombongan peziarah dari luar kota yang kebetulan mendengar tentang warung baksonya yang begitu terkenal di kota itu. Rombongan tersebut terdiri dari 30 orang yang datang menggunakan sebuah bis besar. Mereka dipimpin oleh seorang kiai dari sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal di daerah asal mereka. Dengan penuh antusiasme, mereka memutuskan untuk mampir dan mencicipi bakso yang telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Dia yang melihat kedatangan rombongan tersebut menyambut mereka dengan penuh keramahan. Dalam benaknya ia berpikir bahwa kunjungan para kiai dan peziarah ini merupakan pertanda baik bagi usahanya. Ia berharap bahwa kehadiran mereka akan semakin membawa keberkahan bagi warung baksonya. Tanpa ragu, dia langsung mengarahkan para tamunya ke ruangan khusus di lantai 2 yang biasanya digunakan oleh pelanggan-pelanggan kelas atas. Ruangan itu memang dirancang dengan lebih nyaman dan eksklusif dibandingkan dengan lantai bawah yang diperuntukkan bagi pelanggan biasa. Dengan penuh semangat, dia sendiri yang melayani para tamu kehormatannya itu. Ia merasa bahwa kesempatan seperti ini adalah momen yang langka dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Baginya mendapatkan doa dari para kiai adalah berkah yang tak ternilai. Dalam hati ia berharap agar doa yang mereka panjatkan nanti bisa membawa lebih banyak kebaikan dan kesuksesan bagi dirinya dan keluarganya. Setelah hidangan bakso tersaji di atas meja dan minuman disiapkan, dia berpamitan meninggalkan ruangan agar para tamu bisa menikmati hidangan dengan nyaman. Sebelum turun, ia sempat mendengar dari balik pintu bahwa rombongan peziarah tersebut akan mengadakan doa bersama sebelum menyantap hidangan yang telah disediakan. Dalam hatinya ia bersyukur dan merasa semakin yakin bahwa kedatangan para kiai ini adalah pertanda baik. Sementara itu, dia kembali ke lantai bawah untuk melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, melayani pelanggan yang terus berdatangan. Ia menjalani aktivitasnya dengan perasaan bahagia.
merasa bahwa warungnya kini semakin berkembang dan mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Setelah sekitar setengah jam berlalu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa bergema di sepanjang tangga. Dia terkejut dan buru-buru menghampiri untuk melihat apa yang terjadi. Tak lama, rombongan para kiai dan peziarah itu turun dengan wajah yang tampak sedikit panik. Mereka terlihat terburu-buru, seolah ada sesuatu yang mendesak mereka untuk segera pergi. Dengan rasa penasaran, dia mencoba menanyakan alasan mereka terlihat begitu terburu-buru. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan karena jadwal yang padat dan mereka tidak ingin terlambat sampai ke kota tujuan berikutnya. Dia yang masih merasa heran hanya bisa mengangguk dan menawarkan potongan harga sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan mereka. Mereka pun menerima tawaran tersebut dengan senyum penuh terima kasih. Salah satu ajudan kiai segera menyerahkan uang pembayaran sebesar 1 juta rupiah, setengah dari harga yang seharusnya dibayarkan. Sebelum pergi, mereka juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan dan berjanji akan kembali jika ada kesempatan di masa mendatang. Setelah rombongan tersebut pergi, dia segera meminta salah satu karyawannya untuk membersihkan ruangan di lantai atas. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai 2. Suara itu terdengar begitu panik dan memanggil-manggil dia dengan nada cemas. Dia yang mendengar teriakan dari lantai atas langsung bergegas naik dengan perasaan cemas. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di ruangan tersebut. Sesampainya di atas, ia melihat salah satu karyawannya berdiri di dekat meja dengan wajah penuh kebingungan. Dengan nada panik, karyawan itu menjelaskan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Semua mangkuk bakso yang disajikan untuk rombongan tadi masih utuh, sama sekali tidak tersentuh. Dia yang mendengar hal itu merasa tak percaya. Ia pun segera melangkah mendekati meja-meja tempat para tamu duduk sebelumnya. Benar saja, di hadapannya terhampar mangkuk-mangkuk yang masih penuh dengan bakso dan kuah yang tak tersentuh sedikit pun. Tidak ada jejak sendok yang menyentuh isi mangkuk. Bahkan minuman yang ia hidangkan pun masih dalam keadaan utuh. Ia memandang pemandangan itu dengan kata yang sulit dipercaya, lalu berusaha berpikir jernih. Dalam benaknya ia mencoba mencari alasan yang masuk akal. Ia menduga bahwa mungkin rombongan tersebut memang sedang terburu-buru dan tidak sempat menikmati makanan yang telah disajikan. Meskipun hatinya bertanya-tanya, dia tetap berusaha berpikir positif. Ia pun meminta karyawannya untuk segera merapikan meja dan membungkus bakso yang belum dimakan agar tidak terbuang percuma. Dalam pikirannya ia terus bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan rasa makanan yang disajikan? Atau mungkin saja mereka memiliki alasan lain yang tidak ia ketahui. Ketika ia kembali ke lantai bawah dan duduk di meja kasir, pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Ia mencoba mengingat kembali kejadian sebelumnya, berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan keanehan ini. Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, Farid tiba-tiba datang ke warung dengan wajah yang tampak gelisah. Dia yang terkejut dengan kedatangan suaminya pun bertanya, mengapa Farid datang ke warung di luar jam biasanya? Farid hanya menjawab dengan nada yang terdengar cemas, mengatakan bahwa sejak tadi ia merasa gelisah di rumah. Perasaan tidak nyaman yang datang begitu saja membuatnya khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi di warung. Dia yang mendengar hal itu merasa sedikit heran, karena sejauh ini semua masih berjalan dengan lancar, kecuali insiden kecil di lantai atas yang belum ia ceritakan kepada suaminya. Ia mencoba meyakinkan Farid bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan warung semakin ramai dengan pelanggan. Namun dia menyadari sesuatu yang ganjil dari ekspresi suaminya. Farid terlihat begitu gelisah dan tidak bisa duduk dengan tenang. Tatapannya kosong, tangannya terus-menerus mengusap wajahnya dengan gelisah, seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Dia yang khawatir pun mencoba bertanya
apakah ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Farid? Farid dengan suara yang lirih mengungkapkan bahwa ia merasa seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia merasa dadanya begitu sesak dan pikirannya terus dipenuhi kecemasan yang tidak jelas asalnya. Perasaan itu datang tiba-tiba dan ia tidak mampu mengusirnya dari benaknya. Farid takut jika sesuatu yang buruk akan menimpa mereka dalam waktu dekat. Dia yang mendengar hal itu hanya bisa menghela nafas panjang. Ia mencoba menenangkan suaminya dengan berkata bahwa semua ini mungkin hanya karena Farid terlalu lelah. Ia mencoba menenangkan suaminya dengan berkata bahwa semua ini mungkin hanya karena Farid terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir tentang usaha mereka. Bahwa semua ini mungkin hanya karena Farid terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir tentang usaha mereka. Ia menyarankan agar Farid pulang ke rumah dan beristirahat, membiarkan dia yang mengurus warung untuk sementara. Farid yang masih dalam keadaan gelisah pun akhirnya setuju dengan saran istrinya dan segera pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Farid terus berputar. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian yang telah ia lalui selama ini, terutama tentang tali pocong yang ia gunakan sebagai penglaris di warung baksonya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ada hubungannya dengan kejadian ini? Apakah mungkin ada sesuatu yang telah berubah, atau ada kesalahan yang ia lakukan? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya, hingga ia tiba di rumah. Sesampainya di rumah, Farid mencoba untuk tidur dan menenangkan pikirannya. Namun, meskipun tubuhnya merasa lelah, matanya tetap terbuka lebar. Ia merasa semakin gelisah, bahkan suara-suara kecil di rumah terasa begitu mengganggunya. Ia berulang kali mencoba membaringkan tubuhnya, tetapi kecemasan yang menghantuinya terus membuatnya terjaga. Saat dia pulang ke rumah pada pukul 8 malam, ia mendapati Farid masih dalam keadaan gelisah. Dia yang kelelahan setelah seharian bekerja hanya bisa menggelengkan kepala melihat suaminya yang masih belum bisa tidur. Dengan lembut, ia menyarankan agar Farid menenangkan diri dengan sholat, karena ia yakin bahwa sholat bisa memberikan ketenangan dalam hatinya. Namun, bukannya menuruti saran itu, Farid justru menunjukkan amarahnya. Ia merasa bahwa sholat tidak akan menyelesaikan kegelisahan yang ia rasakan saat ini. Dengan nada tinggi ia menyatakan bahwa ia hanya ingin keluar rumah sejenak untuk mencari udara segar. Tanpa menunggu tanggapan dari istrinya, Farid segera keluar rumah dan duduk di teras. Ia menuang segelas kopi dan menyalakan rokok, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Dengan mata yang menatap ke kejauhan, ia terus berpikir tentang perasaan aneh yang tak kunjung hilang dari hatinya. Farid masih duduk di teras rumahnya, menikmati rokok yang perlahan habis. Dalam diamnya, pikirannya dipenuhi oleh rasa gelisah yang tak beralasan. Mencoba mencari tahu apa yang membuat hatinya terasa begitu tidak tenang malam ini. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Namun semakin ia berusaha, semakin besar perasaan itu menghimpitnya. Tanpa ia sadari, di depan gerbang rumahnya telah berdiri sesosok putih yang tampak diam membisu. Sosok itu berdiri dengan kaku, hanya tertutup oleh kain kafan lusuh yang melambai lembut tertiup angin malam. Pandangan Farid yang awalnya kosong, kini tiba-tiba fokus ke arah gerbang. Ia terhenyak, tubuhnya membeku seketika, begitu menyadari bahwa sosok yang berdiri di sana adalah sesosok pocong. Matanya membelalak, tenggorokannya terasa kering dan jantungnya berdegup begitu kencang. Ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengunci seluruh persendiannya. Pocong itu tidak bergerak seperti yang biasa ia dengar dari cerita-cerita orang. Sosok tersebut seperti melayang pelan, meluncur dalam kesunyian malam menuju dirinya. Langkahnya yang aneh seolah terbawa angin, membuat bulu kuduk Farid berdiri tegak. Rasa takut yang luar biasa mulai menguasai dirinya, tetapi ia hanya bisa diam terpaku, tak mampu melakukan apa-apa. Ketika pocong itu semakin mendekat,
Farid akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya temaram lampu halaman. Alangkah terkejutnya ia ketika menyadari bahwa wajah pocong itu adalah wajah Ratih, gadis tetangganya yang telah ia nodai dan curi tali pocongnya. Mata pocong Ratih melotot lebar, tatapan kosongnya seolah menyimpan dendam yang dalam. Wajah pucat dengan ekspresi yang dingin itu menatap lurus ke arahnya, membuat tubuh Farid semakin gemetar. Ketakutan yang luar biasa membuat Farid ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan tubuh yang kaku, sementara pocong Ratih semakin mendekat, hingga akhirnya sosok itu menghilang begitu saja di depan matanya. Seketika tubuh Farid kembali bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke dalam rumah. Langkahnya tersaruk-saruk dan nafasnya tersengal. Begitu masuk ke dalam kamar, ia segera melompat ke ranjang, menarik selimut dan menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Jantungnya masih berdetak kencang, tubuhnya menggigil hebat, sementara pikirannya kalut. Dia yang sedang berbaring di sebelahnya terkejut dengan tingkah suaminya yang tiba-tiba masuk ke kamar dengan wajah penuh ketakutan. Ia bertanya, ingin tahu apa yang terjadi, tetapi Farid hanya diam, tetap bersembunyi di balik selimut tanpa berani membuka mulut. Tubuhnya terasa gemetar, dan tak lama kemudian, kelelahan membuatnya tertidur. Namun ketakutannya tidak berhenti di sana. Dalam tidurnya, Farid kembali dihantui oleh sosok pocong Ratih. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berlari-lari di tengah kegelapan, dikejar-kejar oleh sosok yang terus melayang di belakangnya. Suara serak yang dingin terus bergema di telinganya, meminta agar tali pocong dikembalikan. Farid berlari ke sana kemari dalam mimpinya. Namun, sejauh apapun ia mencoba melarikan diri, sosok itu selalu ada di belakangnya, mengikutinya tanpa henti. Dengan nafas memburu, Farid akhirnya terbangun dari tidurnya. Tubuhnya penuh keringat dingin. Namun, begitu ia membuka mata dan menoleh ke samping, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Di sebelahnya bukan dia yang sedang tertidur, melainkan sosok pocong Ratih yang terbaring kaku dengan wajah pucat dan mata melotot ke arahnya. Seketika Farid melompat dari ranjang dengan teriakan ketakutan, berlari keluar dari kamar tanpa menoleh ke belakang. Dengan nafas yang masih tersengal, ia turun ke lantai bawah. Tubuhnya masih gemetar hebat, mencoba menenangkan dirinya di ruang tamu. Ia meraih rokok dan mencoba menyulutnya dengan tangan yang bergetar, berharap dapat meredakan ketegangan yang masih menyelimutinya. Namun, baru saja ia mencoba menenangkan diri, tiba-tiba televisi di depannya menyala dengan sendirinya. Di layar yang seharusnya menampilkan siaran televisi, kini hanya ada wajah pocong Ratih yang menatapnya dengan tajam. Wajah pucat itu seolah menembus langsung ke dalam hatinya, membuatnya panik luar biasa. Farid terjatuh dari kursi dan berlari sekuat tenaga menuju kamar mandi. Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu rapat-rapat dan duduk di atas kloset sambil terengah-engah. Ia merasa sedikit lebih aman di dalam ruang kecil itu. Namun, ketakutannya belum berakhir. Lampu kamar mandi tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan pekat di sekelilingnya. Suara air dari keran mulai terdengar, mengucur deras, seolah ada yang membuka keran tersebut. Farid semakin panik, mencoba meraba-raba dinding, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Perlahan sosok itu semakin jelas, dan Farid dapat melihat dengan pasti bahwa pocong Ratih kini sedang duduk di tembok bak mandi, menatapnya dengan tatapan kosong yang begitu menyeramkan. Mulut Farid terbuka ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ketakutan yang begitu luar biasa membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuhnya pun jatuh pingsan di atas kloset. Pagi itu, suasana rumah begitu hening. Hanya suara burung di luar jendela yang sesekali terdengar. Dia bangun lebih awal seperti biasa, namun kali ini ada sesuatu yang terasa janggal. Biasanya, Farid sudah duduk di ruang tamu atau teras rumah, menikmati kopi paginya. Namun, pagi ini ia tidak terlihat dimanapun. Dia mulai merasa cemas. Ia pun mencari suaminya ke setiap sudut rumah, dapur, ruang tamu, bahkan halaman belakang.
tetapi hasilnya nihil. Perasaan was-was mulai menyelimutinya. Saat berjalan ke arah kamar mandi, dia mendapati pintu kamar mandi terkunci rapat. Ia mencoba mengetuk pintu sambil memanggil nama suaminya beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Degupan jantungnya semakin kencang. Bayangan buruk mulai bermunculan di benaknya. Dengan nada panik, ia terus mengetuk dan menggedor pintu, berharap Farid akan merespons, tetapi tetap sunyi. Tak ingin berlama-lama dalam ketakutan, dia segera mengambil kursi kayu di dekatnya. Lalu dengan sekuat tenaga, ia menghantam pintu hingga terbuka. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Farid duduk di atas kloset dengan tubuh kaku, seperti orang yang sedang tertidur dalam posisi duduk. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengguncang tubuh suaminya, mencoba membangunkannya dari kondisi yang tampak tidak wajar. Farid yang terkejut dari pingsannya membuka mata dengan tatapan kosong, seolah tidak mengerti mengapa dirinya bisa berada di kamar mandi. Ia tampak kebingungan, seperti seseorang yang baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dia yang masih diliputi kecemasan terus bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Namun Farid hanya diam, tidak mampu memberikan jawaban. Dia pun membantu Farid berdiri dan membawanya ke kamar, membaringkannya di tempat tidur. Di dalam kamar, dia kembali mendesak Farid untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi suaminya masih belum mampu berkata-kata. Hanya menatap langit-langit dengan pandangan yang kosong. Wajahnya yang lesu dan matanya yang kosong membuat dia semakin khawatir. Setelah beberapa lama, dia memutuskan untuk mengambil segelas air putih dan memberikannya kepada Farid. Setelah meminum air tersebut, perlahan kesadarannya mulai pulih. Ia tampak lebih tenang, meskipun masih terlihat linglung. Dengan suara lirih, Farid akhirnya mulai bercerita bahwa semalam ia diteror oleh sosok pocong yang wajahnya persis seperti Ratih. Dia yang mendengar pengakuan suaminya merasa bingung. Ia memang percaya dengan hal-hal gaib, tetapi ia tak habis pikir mengapa suaminya bisa mengalami hal seperti itu. Dia berusaha menenangkan Farid, meyakinkan bahwa mungkin itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan pikiran yang tidak tenang. Ia pun menyarankan agar suaminya tetap di rumah untuk beristirahat, sementara ia sendiri akan pergi ke warung untuk mengurus segala sesuatunya. Setelah memastikan kondisi Farid lebih baik, dia pun bersiap pergi ke warung baksonya seperti biasa. Namun, setibanya di warung, hal aneh kembali terjadi. Biasanya, warung baksonya selalu ramai dipadati pelanggan sejak pagi. Tetapi hari itu benar-benar berbeda. Tidak satupun pelanggan yang datang. Waktu terus berlalu, tetapi suasana tetap sepi. Bahkan tidak ada seorang pun yang sekadar mampir untuk membeli. Dia berdiri di balik meja kasir dengan perasaan gelisah, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan, mengingat selama ini warungnya selalu dipenuhi oleh pelanggan setia. Seiring berjalannya waktu, suasana yang semakin sunyi membuat dia mulai merasa putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Dengan rasa kecewa, ia menyuruh para karyawannya untuk merapikan segala sesuatu dan menutup warung. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Setibanya di rumah, ia baru saja hendak memasukkan anak kunci ke dalam pintu ketika terdengar suara teriakan keras dari dalam rumah. Dengan perasaan panik, dia segera membuka pintu dan berlari ke dalam. Suara itu berasal dari kamar mereka. Ketika ia sampai di ambang pintu, ia melihat Farid duduk di pojok kamar dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya penuh ketakutan, dan ia terus menggumamkan nama Ratih berulang-ulang. Suara lirihnya memohon ampun, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat oleh mata manusia. Dia yang semakin bingung segera mendekati suaminya dan mencoba membujuknya agar tenang. Namun, Farid tampak seperti orang yang kehilangan kesadarannya, tidak merespon panggilan istrinya. Dia yang semakin panik akhirnya membentak suaminya dengan harapan dapat menyadarkannya.
Farid yang terkejut akhirnya menatap dia dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan. Dengan suara bergetar ia meminta bantuan kepada istrinya, mengatakan bahwa Ratih terus menerornya, tidak membiarkannya tenang sedetik pun. Mendengar pengakuan itu, dia mulai mencurigai sesuatu. Ia yakin ada yang disembunyikan oleh suaminya selama ini. Dengan nada yang lebih tegas, ia terus mendesak Farid agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Ratih. Awalnya, Farid masih enggan untuk berbicara, tetapi setelah terus didesak oleh dia, akhirnya ia pun menyerah dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan wajah penuh penyesalan, Farid menceritakan bahwa buntalan kain putih yang selama ini tersimpan di dalam kuali bakso bukanlah pemberian seorang kiai, melainkan tali pocong dari jenazah Ratih yang telah ia curi. Ia mengaku bahwa penglaris yang mereka gunakan berasal dari ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh seorang dukun bernama Mbah Parja. Dia yang mendengar pengakuan tersebut merasa tubuhnya melemas. Ia benar-benar tak menyangka bahwa suaminya telah melakukan perbuatan sekeji itu. Dia hanya bisa duduk terbengong di tepi ranjang setelah mendengar pengakuan suaminya. Antara percaya dan tidak, pikirannya berkecamuk, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia bangkit perlahan, berjalan dengan langkah berat seperti orang linglung menuju ruang tamu di lantai bawah. Di sana, ia duduk termenung, masih mencoba memahami betapa besar dosa yang telah dilakukan oleh suaminya. Pikirannya melayang ke berbagai arah, mengingat kembali perjalanan hidup mereka yang penuh perjuangan, dan kini harus berakhir dalam situasi yang begitu kelam. Tanpa disadari tangisnya pecah. Ia menangis dalam diam, menyesali segalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang selama ini ia percaya sanggup melakukan hal sekeji itu demi kesuksesan yang semu. Hatinya begitu sakit, tapi di saat yang sama, ia merasa bingung harus berbuat apa. Setelah lama termenung dalam kesedihan, dia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Ia merasa butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir dan menghindari Farid sementara waktu. Malam itu, ia memilih untuk menginap di rukonya, berharap bisa menenangkan pikirannya yang kalut. Keesokan paginya, seperti biasa, dia mencoba untuk kembali membuka warung baksonya. Para karyawan sudah berdatangan dan mulai bekerja seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Warung yang biasanya ramai oleh pelanggan, kini benar-benar sepi, bahkan lebih parah dari hari sebelumnya. Tidak satupun pelanggan datang, hanya kesunyian yang menyelimuti warung itu. Dia duduk di meja kasir dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari perbuatan suaminya sendiri, tetapi ia memilih untuk merahasiakan hal ini dari para karyawannya. Di tengah kesunyian yang mencekam, para karyawan malah bercengkerama, mencoba mengisi waktu dengan obrolan ringan. Sementara dia hanya duduk termenung, pikirannya melayang ke berbagai arah. Namun, suasana mendadak berubah ketika terdengar suara teriakan keras dari arah luar warung. Suara gaduh itu membuat semua yang di dalam warung terkejut. Dari kejauhan, terlihat kerumunan orang berkumpul di seberang jalan. Dia yang merasa penasaran segera berlari keluar bersama para karyawannya untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ia sampai di lokasi kejadian, tubuhnya langsung lemas melihat pemandangan di depannya. Suaminya, Farid, tergeletak di tengah jalan setelah tertabrak oleh sebuah mobil pick-up. Warga yang menyaksikan kejadian itu mengatakan bahwa Farid terlihat berlari-lari seperti orang yang ketakutan, berusaha menyeberang ke warung dengan panik, hingga akhirnya tertabrak terpental cukup jauh. Dia yang panik segera meminta pertolongan warga untuk membawa suaminya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Farid langsung dibawa ke ruangan perawatan VIP dalam keadaan yang masih tidak sadar. Dia setia menemani suaminya duduk di samping tempat tidurnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Tepat tengah malam, Farid akhirnya sadar. Dengan suara lirih ia memanggil dia sambil meneteskan air mata, meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia mengaku bahwa apa yang ia lakukan
telah membawa malapetaka bagi mereka berdua. Dia, meskipun hatinya masih sakit, hanya bisa mengangguk lemah, menerima permintaan maaf suaminya, dengan harapan semuanya bisa berakhir. Setelah mendengar bahwa istrinya telah memaafkannya, Farid kembali memejamkan mata. Dia yang sudah lelah akhirnya ikut tertidur di kursi di samping ranjang suaminya. Namun, di tengah malam, tepat pukul 3 dini hari, dia tiba-tiba terbangun oleh suara gaduh di dalam kamar. Ia melihat suaminya gelisah. Matanya melotot ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah langit-langit kamar rumah sakit. Bibirnya terus mengucapkan nama Ratih berulang kali, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dia yang panik segera berlari keluar kamar, mencari suster untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, seorang dokter dan beberapa suster masuk ke dalam kamar dengan langkah cepat. Namun, begitu mereka tiba di dalam, Farid mulai mengalami kejang hebat. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, dan tangannya masih terus menunjuk ke atas dengan ekspresi ketakutan yang begitu nyata. Dalam sekejap, dengan wajah penuh ketakutan dan mulut yang terbuka lebar, Farid menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dunia malam itu juga. Dokter yang memeriksa Farid kemudian menyatakan bahwa ia mengalami serangan jantung. Namun yang membuat dia semakin terpukul adalah kenyataan bahwa suaminya tidak pernah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Hari itu juga, jenazah Farid dikebumikan di pemakaman umum yang tidak terlalu jauh dari makam Ratih. Hujan turun rintik-rintik saat prosesi pemakaman berlangsung, seakan langit ikut berduka atas kejadian tragis yang menimpa dia. Sejak kepergian suaminya, hidup dia perlahan-lahan berubah drastis. Warung bakso yang dulu mereka bangun dengan penuh kerja keras mulai hancur berantakan. Kekayaan yang pernah mereka raih lenyap seketika, dan pelanggan yang dulu memenuhi warung mereka tidak pernah kembali lagi. Satu persatu karyawan terpaksa diberhentikan karena dia sudah tidak sanggup membayar gaji mereka. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya warung itu harus ditutup untuk selamanya. Hidup dia semakin sulit. Harta yang selama ini ia kumpulkan bersama Farid perlahan habis untuk mencoba usaha lain. Tetapi setiap usaha yang ia rintis selalu berakhir dengan kegagalan. Rumah dan mobil yang dulu mereka banggakan kini telah dijual satu persatu. Tetapi tetap saja semua usahanya berujung pada kehancuran. Tidak ada satupun yang berhasil, seolah ada kutukan yang terus mengiringi langkahnya. Akhirnya, saat semua yang ia miliki habis tak bersisa, dia memutuskan untuk meninggalkan semua kenangan buruk itu. Dengan sisa uang yang ada, ia merantau ke luar negeri, mencoba peruntungan baru di tanah asing. Ia pergi dengan harapan bisa memulai hidup yang lebih baik, meninggalkan semua masa lalu kelam yang telah menghancurkan hidupnya.